Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Titik Sianingsih, pengampu bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Wonogiri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas unsur kebahasaan artikel, opini, dan buku ilmiah. Namun sebelumnya saya akan senantiasa mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun minimal 20 detik, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Baiklah, kita akan membahas unsur kebahasaan artikel, opini, dan buku ilmiah. Unsur kebahasaan yang terdapat dalam artikel dan buku ilmiah memiliki persamaan. Mengapa keduanya hampir sama atau memiliki persamaan? Karena memang artikel maupun buku ilmiah itu menyajikan suatu fakta, bukan imajinasi. Jadi opini yang diungkapkan dalam artikel maupun buku ilmiah itu berupa fakta. Kemudian kita akan membahas apa saja kebahasaan artikel dan buku ilmiah itu. Ya, yang pertama adverbia. Adverbia adalah bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi. Ya. Di sini yang dimaksud adverbia adalah suatu pernyataan yang menyatakan suatu keseringan. Jadi di sini ada frekuentatif. Ya. Sesuatu yang menyatakan keseringan itu seperti apa? Ya, di sini ada kata selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Jadi ada suatu tingkatan-tingkatan yang menyatakan suatu aktivitas keseringan, ya, frekuentatif. Selanjutnya yang kedua ada konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, glosa dengan glosa, serta kalimat dengan kalimat. Berarti di sini konjungsi itu memiliki fungsi yang berbeda, bisa menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, glosa dengan glosa, ataupun kalimat dengan kalimat. Maka dalam konjungsi dapat kita kenal ada konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Intra yang berarti di dalam. Berarti kalau konjungsi intrakalimat berarti konjungsi itu di dalam kalimat atau kata konjungsi yang menghubungkan di dalam satu kalimat. Ya, di sini dicontohkan ada kata dengan kata, frasa dengan frasa, glosa dengan glosa. Sedangkan konjungsi antar kalimat itu adalah konjungsi yang menghubungkan kalimat dengan kalimat. Konjungsi antar kalimat itu biasanya terletak di awal kalimat kedua. Jadi konjungsinya itu selalu berada di awal kalimat kedua dan disertai tanda koma di belakang konjungsi tersebut. Sebagai contoh ada konjungsi oleh karena itu koma, namun koma, dan seterusnya. Jadi biasanya ada di awal kalimat kedua, itu namanya konjungsi antar kalimat. Kemudian di sini saya tuliskan beberapa konjungsi yang biasa kita jumpai dalam artikel. Ya, jadi sebenarnya konjungsi itu banyak sekali, tapi di sini kita fokus pada konjungsi-konjungsi yang biasa ditulis dalam artikel atau biasa digunakan dalam artikel. Ya. Sebagai contoh adalah konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi. Argumentasi itu sama dengan pendapat. Jadi untuk menata itu maksudnya agar argumentasi itu bisa runtut, bisa urut, bisa logis, seperti itu. Jadi biasanya menggunakan urutan misalnya pertama, kedua, berikutnya, atau awalnya, atau mulanya, berikutnya, selanjutnya, dan seterusnya. Jadi di sini adalah untuk menata argumentasi itu agar bisa urut atau logis. Selanjutnya yang digunakan untuk memperkuat argumentasi. Memperkuat argumentasi berarti bisa diartikan menambahkan informasi sebelumnya. Ya. Di sini ada selain itu sebagai contoh, misalnya padahal justru.
Kemudian konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Sebab akibat. Sebab akibat itu bisa sejak, sebelumnya, kemudian mungkin karena, ada juga sebab, sehingga, maka adalah sebab akibat. Atau juga konjungsi yang menyatakan harapan, supaya, agar, untuk, demi, dan seterusnya. Ya. Di sini adalah konjungsi-konjungsi yang akan kita temui dalam artikel. Ciri yang ketiga atau kaidah kebahasaan yang ketiga adalah berkaitan dengan kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata-kata. Jadi perbendaharaan kata-kata yang ada di dalam artikel. Ya. Perbendaharaan kata-kata atau kosakata yang ada dalam artikel itu biasanya mencakup satu aktual. Aktual itu adalah sesuatu yang sedang menjadi bahan pembicaraan atau bisa dikatakan sebagai informasi yang masih hangat, masih dibicarakan orang banyak. Kemudian yang kedua ada fenomenal, sesuatu yang luar biasa atau sesuatu yang hebat, ya, dan dapat dirasakan panca indera. Jadi fenomenal. Yang ketiga adalah imajinasi, daya pikir untuk membayangkan atau bisa diartikan dalam angan-angan. Yang keempat adalah modalitas. Modalitas adalah cara pembicara menyatakan sikap terhadap suatu imajinasi dalam komunikasi antar pribadi. Di sini dapat dikatakan sebagai kata keterangan. Pada umumnya modalitas itu berada di antara subjek dan predikat. Ya, sebagai contoh di sini ada barangkali, harus, akan, mungkin, seharusnya, bisa, perlu. Jadi bisa dikatakan ini adalah sikap, ya, sikap pembicara atau sikap di mana pembicara itu berada dalam informasi yang disampaikan. Mendukung atau tidak mendukung itu bisa kita lihat dari modalitas yang digunakan. Kemudian yang kelima ada nukilan, kutipan atau tulisan yang dicantumkan pada suatu benda. Jadi di sini merupakan kutipan atau tulisan yang dicantumkan pada suatu benda, artinya apa yang dituliskan itu berupa kutipan. Kutipan itu apa tahu? Kutipan bisa diartikan sebagai tuturan orang lain atau tiruan dari ucapan orang lain, seperti itu, ya. Yang keenam adalah teks opini, teks yang merupakan wadah untuk mengemukakan pendapat atau pikiran. Jadi di sini merupakan pernyataan-pernyataan opini. Kemudian yang ke-7 keterangan aposisi, ya. Keterangan aposisi adalah keterangan yang memberi penjelasan kata benda. Jika ditulis, keterangan ini diapit tanda koma atau tanda pisah atau tanda kurung. Jadi biasanya menambahkan keterangan kemudian diberi tanda koma. Misalnya ia lahir di Wonogiri, koma, kota Gaplek, koma, seterusnya. Jadi menambahkan suatu keterangan. Ya, itu namanya aposisi. Demikianlah unsur kebahasaan, opini, dan buku ilmiah. Kemudian untuk memahami materi tersebut silahkan kalian mengerjakan tugas di dalam link ini, ya. Nanti dalam mengerjakan tugas yang saya harapkan adalah kerjakan sesuai petunjuk. Artinya nanti Anda cukup menuliskan jawaban di form di link ini dengan menuliskan huruf kecil semua. Jadi jawaban dituliskan dengan huruf kecil. Demikian tentang unsur kebahasaan, opini, dan buku ilmiah. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa subscribe dan beri komen agar video pembelajaran berikutnya dapat lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.